Ini ada potensi pembelajaran di kelas yang setuju dan ada juga potensi pembelajaran di kelas yang tidak setuju, pros and cons. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di masa pandemi ini ada juga yang merasa kepengen ketemu offline begitu ya. Kalau rapat selalu online, mereka merasa bahwa emosinya tidak dapat begitu. Seolah-olah offline ini seperti ngomong sama robot begitu. Ada yang bilang demikian. Nah, maka kalau dari sisi potensi pembelajaran di kelas, yang setuju itu mengatakan bahwa kalau setuju itu umpan balik feedback segera. Jadi dapat langsung dirasakan, kemudian ada isyarat visual, kemudian interaksi sosial. Yang ketiga adalah perilaku guru dapat dengan mudah ditiru oleh siswanya sebagai bentuk pemodelan. Ini kalau pembelajaran di kelas. Jadi kalau di kelas ada kita sedang menerangkan, guru menerangkan, maka siswa dapat langsung mengangkat tangan, bertanya, dan bahkan bisa juga memberikan feedback secara langsung. Nah, yang tidak setuju itu biasanya orang yang pemalu atau kurang kritis, tidak memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Nah, banyak sekali dosen yang merasakan atau guru yang merasakan saat online kemarin, mahasiswa-siswa yang tidak aktif atau pemalu itu tiba-tiba menjadi aktif saat di kelas online. Dan saat di diskusi mereka tiba-tiba menulis sesuatu karena tanpa melihat wajahnya, sehingga mereka sangat aktif. Itu karena orangnya memang siswa itu tersebut adalah pemalu. Kemudian pembelajaran dikendalikan oleh guru sepenuhnya, berbasis peristiwa terjadi pada satu waktu tertentu. Kalau pembelajaran yang tidak setuju ini. Berikutnya, potensi online learning. Setiap orang dapat memberikan kontribusi. Itu adalah potensinya. Jadi yang pemalu tadi tetap memberikan kontribusi. Pembelajaran dikendalikan oleh siswa atau learner. Proses berbasis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ini yang online. Kemudian hasil interaksi pembelajaran tercatat oleh sistem dengan baik. Nah, untuk yang kontra dengan potensi online learning itu, mereka mengatakan bahwa kurangnya isyarat visual menjadi penghambat belajar terhadap akses belajar. Jadi mereka tidak bisa langsung menirukan gaya yang dilaksanakan oleh gurunya dan gaya guru misalnya sedang ada pelajaran olahraga dan lain-lain. Komunikasi lebih terjadi hanya sebatas komunikasi tulis. Jadi kalau potensi online learning itu hanya terbatas pada komunikasi tulis, itu mereka menganggap bahwa tidak setuju dengan adanya online learning. Berikutnya. Nah, syarat kalau akan dilaksanakan full online learning itu adalah bahwa adanya ICT literasi. Jadi siswa harus memiliki kemampuan awal berupa penguasaan ICT. Ini sangat penting sekali karena kalau mereka tidak paham dengan ICT ini tentunya tidak bisa dilaksanakan pembelajaran fully online. Kalau di SD itu tidak mungkin. Anak saya yang di SD kalau online itu ya yang mengoperasikan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu membukakan, kalau di SD itu menggunakan Google Classroom, maka Google Classroom itu ya yang membukakan adalah orang tuanya dan membacakan dan seterusnya. Jadi peran orang tua sangat penting di situ. Tapi kalau sudah di SMA, mestinya ICT literasi ini sudah dimiliki oleh siswa-siswa SMA. Yang kedua adalah independensi. Online learning membutuhkan kondisi siswa yang sudah terbiasa untuk belajar mandiri. Yaitu memanfaatkan fasilitas belajar online untuk mempelajari materi, mengerjakan kuis, berlatih menguasai kompetensi tanpa harus bimbingan langsung oleh guru. Jadi guru ini perannya menjadi berkurang dalam hal pembimbingan. Mahasiswa menjadi lebih mandiri untuk belajar dan mencari sumber belajar di samping sumber belajar yang sudah diberikan oleh gurunya, dan juga sifatnya adalah semangatnya yang ditumbuhkan oleh siswanya sendiri. Kemudian adalah creativity dan critical thinking. Fasilitas pembelajaran online sangat beragam. Siswa dapat mempelajari berbagai tools yang tersedia seperti browsing, ada juga chatting, ada group discussion, ada video conferencing, ada quiz online, ada drill online, dan lain-lainnya. Nah, karena banyaknya hal itulah, maka menuntut adanya kreativitas siswa untuk memanfaatkan semuanya dengan optimal. Baik itu yang browsing, chatting, group discussion, dan lain-lain. Dan yang mengenai critical thinking, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan kritis untuk memilih, menentukan dan menyerap pengetahuan mana yang lebih dibutuhkannya. Berikutnya.
Nah, ciri-ciri pembelajaran online itu yang pertama adalah pada prinsipnya pembelajarannya bersifat individu. Artinya apa? Siswa itu dia untuk belajar itu adalah kemauannya berasal dari dirinya sendiri. Jadi ada lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal itu adalah di mana kondisinya mahasiswa itu tidak perlu dia harus mandi dulu, harus pergi kemana, tidak. Kalau di rumahnya sudah ada internet, maka setiap saat dia dapat mengakses pembelajaran secara online itu. Dan untuk yang eksternal itu mungkin adalah siswa harus secara maya itu bisa menghadirkan guru di sebelahnya. Artinya apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa agar dia tetap selalu belajar walaupun ada dari keinginan dari dalam. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran online itu adalah aktif. Jadi siswa harus aktif mencari media-media atau sumber belajar yang telah disediakan oleh gurunya dan mempelajarinya, dan juga mengisi kuis-kuis ataupun soal-soal yang dia telah diadakan atau disediakan oleh seorang guru. Kemudian materinya tentunya sudah terstruktur, sudah disiapkan oleh gurunya sedemikian rupa. Guru akan memilih, kalau blended learning, guru akan memilih materi-materi mana saja yang bisa diselasaikan secara online dan bagaimana cara memberikan kepada siswanya. Yang keempat adalah connectivity, di mana siswa itu walaupun tidak berhubungan dengan gurunya langsung, kalau online course yang ada di luar negeri, itu kita tidak tahu siapa gurunya. Yang ada di depan kita adalah materinya bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa animasi, kemudian kita diberikan soal-soal kuis yang ingin menguji apakah kita sudah paham tentang materi tersebut, dan juga disediakan link-link untuk materi-materi tambahannya. Jadi di situ tidak ada konektivitas dengan guru, tetapi kalau di sekolah online maka konektivitas itu tetap harus ada, baik itu antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lain. Berikutnya. Nah, ciri-ciri siswa dalam pembelajaran online itu adalah bahwa spirit belajar. Jadi semangat pembelajaran dari siswa itu berasal dari siswanya, bahwa siswa menghadapi media yang baru ini maka dia akan semangat untuk belajar. Kemudian literasi terhadap teknologi itu juga penting, ICT. Siswa harus bisa menguasai ICT ini minimal untuk kebutuhan pembelajarannya. Kemudian ada juga kemampuan integrasi interpersonal, berkolaborasi, dan keterampilan untuk belajar mandiri. Berikutnya. Kemudian ini ada 8 kompetensi guru untuk pembelajaran online yang harus dimiliki, yaitu adalah menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Jadi guru harus sudah melek teknologi ya, ICT itu harus sudah dikuasai oleh gurunya, nanti tinggal milih mana yang sesuai. Kalau anak saya di SD Muhammadiyah Sokonadi di Jogja ini, kemarin waktu pandemi awal-awal itu ternyata materi di Google Classroom itu didapat dari sekolah BPI di Bandung ya, sekolah Islam di Bandung, tetapi bukan Muhammadiyah. Jadi bahkan Muhammadiyah kita harapkan untuk bisa menjadi leading di sini di dalam pembelajaran online, tidak lagi mengambil dari materi yang di sekolah lain. Kemudian lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Jadi pengetahuan pokok tentang materi itu guru harus menguasainya, karena bisa jadi siswa akan bertanya dan terjadi diskusi di sana. Dan pendamping ini tentunya bisa jadi siswa akan bertanya sedikit melenceng dari pengetahuan pokok, maka guru harus menguasai materi pendamping ini. Kemudian kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi agar siswa itu menjadi lebih tertarik dengan materi yang disampaikan, mampu memberi motivasi kepada siswa. Kemampuan dalam desain pembelajaran online guru juga sangat penting. Kemampuan mengelola sistem pembelajaran online juga sangat penting. Artinya kalau terjadi kesalahan sistem, error atau bagaimana, itu guru dapat mengatasinya dengan baik. Kemudian ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning. Jadi bahan ajar ini harus dipilih betul mana yang cocok untuk pembelajaran online learning dan kemampuan mengontrol proses pembelajaran. Nah, berikutnya, kalau yang bisa dipakai oleh sekolah Muhammadiyah dari sisi teknologinya itu ada banyak macamnya, yaitu Learning Management System, biasa disebut dengan LMS.
adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan online, program pembelajaran elektronik, e-learning program, dan pelatihan. Nah, di situ ada Google Classroom, ada Moodle, ada Edmodo, ada OLAT, dan lain-lain. Nah, kalau di UAD ini kita memakai sistem yang berbasis Moodle, karena tampilannya masih versi yang lama, sekarang sedang kita perbaharui untuk menampilkan tampilan yang baru untuk semester depan ini, sehingga seluruh dosen dan mahasiswa akan menjadi lebih bersemangat untuk menggunakan e-learning yang ada di Moodle. Dan kemarin kita di Muhammadiyah Online University sudah ada rapat dengan 3 universitas, yaitu UMY, UAD, dan UMS, yang intinya Muhammadiyah Online University itu akan mengcrawling atau menggrabbing atau mengumpulkan materi-materi online dari 3 universitas tersebut yang nantinya dapat diakses oleh universitas-universitas yang tidak punya learning management system. Jadi mereka yang tidak punya atau tidak punya learning management systemnya atau tidak punya materinya itu bisa mengakses dari pooling yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Online University, sehingga mereka bisa dengan mudah melaksanakannya juga. Dan kalau saya lihat di slide-nya kemarin dari Majelis Dikti, itu juga ada tampilan di situ penggunanya itu tidak hanya PT Muhammadiyah yang tidak punya, tetapi juga termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi mungkin nantinya sekolah-sekolah Muhammadiyah ini yang belum punya atau masih tergagap dengan adanya learning management system ini bisa menghubungi Muhammadiyah Online University dan berkolaborasi di sana. Jadi forum guru Muhammadiyah ini sudah bagus ya, bisa mengadakan forum ini untuk mempersiapkan online ke depan dan mungkin bisa dibantu dengan Muhammadiyah Online University. Nah, itu berikutnya ada aplikasi video conference, ada Zoom, ada Webex, ada Microsoft Teams, dan Google Meet. Yang kita pakai saat ini adalah Zoom, yang tadi sudah disebutkan, sudah diciptakan sejak 2011, dan dengan adanya virus pandemi ini, maka profitnya, kalau dari sisi ekonomi, profitnya melonjak naik drastis sekali, karena hampir semua kegiatan online dilaksanakan secara Zoom, yang masih nomor 1 ya. Kemudian di bawahnya ada Google Meet dan lain-lain. Nah, berikutnya kalau dari universitas itu mahasiswa kan terdistribusi dari berbagai daerah asal. Kalau di kampus kita ini internetnya lumayan lancar, ya bisa dikatakan lebih bagus begitu koneksi internetnya. Tetapi kondisi siswa berbeda hasilnya. Mahasiswa itu ada yang tidak dapat sinyal di rumahnya, bahkan ada yang harus berjalan kaki dulu sepanjang 2 km baru dia dapat sinyal di situ, baru bisa mengakses internet di situ, dan itu pun kuotanya terbatas karena kecepatannya juga rendah, bandwidth-nya juga rendah. Nah, untuk itu bisa dipakai media yang bernama WhatsApp, tidak harus menggunakan learning management system kalau itu terpaksa. Ya, jadi WhatsApp ini bisa dipakai, menyampaikan materi di situ, diskusi di situ, kalau ada animasi ya bisa dilakukan di situ. Dan yang kedua adalah YouTube. YouTube ini platform video online yang sangat populer, di mana semua video pembelajaran bisa diupload di sana dan mahasiswa bisa lihat di sana dan diskusi di sana juga. Itu kalau misalnya belum mempunyai learning management system, maka bisa digunakan platform ini. Yang paling parah lagi adalah WhatsApp pun nggak bisa, bisanya hanya SMS. SMS pun dia harus manjat pohon kelapa dulu. Nah, itu ada juga yang terjadi demikian di daerah tertentu. Nah, ini terpaksanya ya tidak bisa online-nya memakai internet, tetapi memakai jaringan GSM, yaitu lewat SMS. Ini bisa terjadi demikian. Jadi teknologi ini sangat penting sekali untuk pembelajaran online, di mana ada infrastruktur, dan yang kedua adalah dari sisi kontennya. Kalau kontennya itu yang paling menguasai adalah guru yang bersangkutan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.